Semangat pagi! Apa kabar Sobat Semanggi? Kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Sesi kali ini kita akan membahas terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman sales di lapangan. Dan ini ada kaitannya dengan episode podcast 20 Semanggi University tentang first impression is your last impression. Jika Sobat Semanggi masih ada yang belum nonton videonya, silahkan ditonton di episode 20. Kita akan sambung episode itu dengan teknik yang akan dijabarkan oleh narasumber. Sebenarnya bagaimana sih solusinya, terkait teknisnya seperti apa untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Karena yang terjadi di lapangan adalah sering sekali rekan-rekan sales itu tumbang di awal proses sales. Jadi saat memperkenalkan produk, saat penawaran, saat presentasi, itu sudah mendapat penolakan dari customer. Oke, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, Bapak Rupianto dari PT Mesin Kasir Online. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Rupi. Selamat pagi Pak Kori. Iya. Ya, kita ketemu lagi nih ya. Di episode keberapa ini Pak? Sudah ke 29 Pak. Oh 29. Iya. Oh udah banyak banget ya episodenya. Iya. Oke, Alhamdulillah Pak. Jadi kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari sesi podcast sebelumnya, tepatnya di episode 20 terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan sales di lapangan. Oke. Tadi disebutin first impression is your last impression. Iya. Ngeri ya. Iya. Jadi memang teman-teman sales di lapangan itu sering kalah dalam artian tanda kutip ya, sering dapat penolakan bahkan saat dia di awal. Ya. Nah itu sebenarnya gimana menurut Pak Rupi? Mungkin ada solusi atau cara yang bisa dilakukan Pak? Solusi atau cara? Ini topiknya sangat menarik sekali sih. Topiknya keren banget. Jadi kalau nyambung dari yang sebelumnya, relate-nya dengan impresi ya Pak Korea, itu biasanya sih ada beberapa metode yang bisa kita lakukan ke tim kita untuk mengupgrade skillnya gitu. Dengan tentunya saya nggak bisa bilang ini dengan cepat ya, tapi saya yakin ini bisa dengan cepat asal konsisten dilakukan Pak. Gitu ya. Metode seperti apa Pak mungkin? Biasanya metodenya disebut metode role play Pak. Role play ya. Role play. Role play itu kayak kalau bahasa kerennya itu kayak pendalaman peran gitu. Pendalaman peran. Atau mendalami peran Pak biasanya gitu. Itu yang biasanya kita lakukan di tim kita. Gitu. Meskipun itu sifatnya adalah bukan langsung di customer Pak Kori, tapi sifatnya lebih ke bisa dilakukan bersama tim. Gitu. Jadi biasanya ada tim baru, ada tim lama, ada tim yang sudah berpengalaman gitu ya. Ada tim yang sudah jam terbangnya tinggi, ada tim yang baru gabung, ada tim yang lagi berjuang gitu kan. Biasanya kita mix, kita bikin satu simulasi gitu ya. Kita bikin satu simulasi gimana tim tadi bisa saling sharing gitu antar temennya, gimana sih menghadapi penolakan-penolakan. Karena sales itu pastinya adalah yang dihadapi setiap hari adalah penolakan. Gitu, Pak. Tentunya pengalaman dari tim yang senior, tim yang tim yang sudah lebih dulu atau dari tim yang junior pastinya beda Pak. Gitu. Pastinya banyak hal yang bisa di-sharing. Gitu sih. Itu salah satu metode tercepat biasanya untuk kita bisa melatih tim baru supaya bisa cepat gitu Pak. Menarik banget ya, role play ya, berlatih peran ya. Berlatih peran Pak. Nah ini mungkin ada satu step khusus atau persiapan sebelumnya Pak untuk melakukan role play ini? Ya, kalau zaman saya dulu Pak, mungkin Pak Kori juga pernah jadi tim penjualan gitu ya. Zaman saya dulu, saya dilatih oleh manajer saya gitu ya, setiap hari Sabtu atau mungkin di setiap hari Jumat, hari weekend gitu. Manajer saya menerapkan salah satunya namanya role play, gitu. Tapi dengan catatan bahwa manajer, supervisor atau manajer tetap memberikan satu petunjuk atau guidance Pak, atau arahan gitu, bahwa
role play-nya nanti itu lebih ke arah mana? Apakah kita mau membenahi skill presentasi atau mungkin skill negosiasi, skill closing gitu ya. Nanti dari manajer supervisor ini memberikan guide-nya, metode-metodenya gitu. Metodenya misalkan, oh kita lagi role play-nya presentasi nih, gimana supaya presentasi kita cepet, kayak tadi kita dapat first impression-nya, gimana cara komunikasi kita, gimana cara public speaking kita. Tentunya harus ada guidance-nya, arahannya yang mengacu pada metode-metode yang sudah baku gitu sih Pak. Perlu nggak sih Pak mungkin supervisor atau manajernya memberikan contoh dulu nih sebelum timnya lakukan? Ya, itu karena role play itu tahapannya banyak Pak Kori. Biasanya yang pertama kali itu brainstorming. Kita kumpul dulu, kita brainstorming dulu. Kita saling tanya, kita sharing dulu kendala-kendala yang paling sering ditemui di lapangan apa, penolakan-penolakan yang seperti apa. Nah itu biasanya dari tim yang lebih senior akan ngasih feedback tuh, akan ngasih feedback atau dari supervisor atau manajernya ngasih feedback. Setelah setelah brainstorming ketemu nih, oh kamu punya masalah ini, kita role play temanya ini. Gitu. Setelah brainstorming kita lakukan role play-nya Pak. Gitu. Kita lakukan role play simulasi, tapi seolah-olah ini nyata gitu. Kita lagi ketemu customer, kita lagi ditolak, yang punya pengalaman ditolak juga jawab gitu ya. Nah setelah seperti itu, setelah role play pertama biasanya kita brainstorming lagi Pak Kori. Dari sesi brainstorming pertama itu apa yang didapat nih dari masing-masing. Puas nggak tadi dengan jawaban-jawaban yang diberikan? Nah itulah perannya supervisor atau manajer nanti di sana. Setelah ditanyain satu persatu, baru dikasih guidance-nya. Ini nih metodenya kalau misalkan kita mau meningkatkan first impression misalkan. Nah setelah dikasih acuan-acuan dari teori-teori tadi, landasan teori, metode-metode, di putaran kedua yang ngasih contoh harusnya si supervisor atau manajer. Gitu. Supervisor manajer ngasih contoh, role play, kemudian setelah itu dipraktekin sama masing-masing tim. Gitu. Jadi bisa diduplikasi teknis-teknisnya, teknik-tekniknya bisa cepat diserap. Sehingga itu bisa memberikan satu percepatan buat tim itu untuk upgrade skill. Jadi ketika mereka besoknya lagi di lapangan itu sudah dapat gitu. Oh teorinya kayak gini. Oh pengetahuannya kayak gini nih. Oh kalau saya ketemu customer kayak gini saya mesti begini. Untuk perkenalan saya harus begini nih. Gitu Pak. Tapi syaratnya tentunya harus dilakukan dengan konsisten. Nah ini gitu, Pak. Konsisten ini yang saya sorotin. Karena memang kenyataannya di lapangan adalah kadang sales itu, waduh Pak nggak ada waktu Pak, saya harus ke customer nih, saya harus presentasi segala macam. Untuk pelatihan kayak gini saya kayaknya nggak ada waktu deh Pak. Betul Pak, makanya biasanya kalau role play itu idealnya sih dilakukan seminggu sekali Pak. Entah di akhir minggu, ya biasanya di akhir minggu sih, biasanya di akhir minggu ya kita ambil satu sesi khusus gitu ya, beberapa jam, 1 jam atau 2 jam maksimal kita bisa lakukan role play gitu. Gitu sih Pak. Oke, kadang mungkin ya Pak ya, kan role play kan dengan teman sendiri ya. Yes. Mungkin vibes-nya itu beda nih Pak kalau saya dengar benar-benar dengan customer. Nah itu kayak gimana Pak? Mungkin ada tipsnya untuk ngakali itu Pak. Jadi kalau sama kayak gimana ya? Kita ngomongnya sama kayak artis lah Pak. Gitu ya. Artis itu kan sebelum dia masuk ke frame kamera gitu ya, mereka akan bawa skrip kayak gini, mereka latihan di depan kaca gitu kan. Semakin sering dilatih, tentunya mereka akan semakin mendalami perannya, gitu kan, semakin menjiwai gitu ya. Tentunya sama dengan tim sales kita di lapangan gitu. Harusnya nggak ada masalah sih. Itu meskipun dengan timnya, meskipun itu dalam bentuk simulasi, tapi yang berusaha kita lakukan di sini, yang berusaha kita bangun adalah kebiasaan Pak. Kebiasaannya dia dalam mempraktekkan tadi teori-teori tadi, metode-metode tadi, ilmu-ilmunya. Karena kebanyakan kan orang itu masih sangat dominan dengan sifat bawaannya masing-masing. Betul. Gitu ya. Sedangkan kita di lapangan ketemu berbagai macam jenis. Betul. Berbagai macam jenis manusia gitu ya. Salah satu contoh kecil aja, kalau yang saya tahu
kepribadian itu dibagi jadi 4. Ada DESC gitu nih. Ada dominan. Ada gimana sih kalau kita ketemu sama orang yang maunya to the point. Nggak mau kesana kemari gitu ya. Gimana kalau kita ketemu orang itu yang influencer, maksudnya yang sukanya itu malah ngobrol gitu ya, nggak jelas gitu, nggak pada poinnya, jadi kita kebawa gitu. Nah itu seperti itu kan kita harus banyak role play sebenarnya sih. Jadi intinya tim sales itu harus banyak ilmu, harus banyak pengetahuan, harus banyak sering dilatih. Ketemu orang, anggaplah role play itu ketemu orang, penggantinya ketemu orang, sehingga nanti waktu ketemu customer yang sesungguhnya itu udah terbiasa, skillnya udah dapat gitu, paling nggak udah terbiasa, itu sih Pak Kori. Sebenarnya lebih ke menambah jam terbang juga ya Pak? Menambah jam terbang, benar-benar apa ya, lebih luas saat menghadapi customer, betul, gitu, tidak kaku. Dan secara landasan teorinya, metodenya dapat. Gitu. Ya, kita insertkan itu di apa namanya di sesi role play-nya, itu Pak. Mungkin ada beberapa hal yang saya pernah baca juga di satu literasi Pak terkait role play ini. Role play ini kan berlatih peran ya, berarti kita berlatih untuk memakai topeng, banyak topeng gitu kan. Kita bermain peran. Nah mungkin ada tips nggak Pak? Mungkin saat di awal nih, kita kan belum tahu saat ada customer datang, orang ini tipenya apa nih? Belum tahu dong, karena dia bicara juga belum dan segala macam. Nah mungkin ada tips nggak? Kita mesti pakai topeng yang mana dulu nih? Untuk biar lebih bisa diterima dengan banyak tipe manusia tadi, Pak. Kalau pengalaman di lapangan ya, Pak, pengalaman di lapangan itu kita nggak harus pakai topeng sih sebenarnya, Pak Kori. Yang pasti pertama kita harus memperhatikan appearance itu. Apa sih? Kayak sales kan yang pasti pertama itu first impression tadi yang Pak Kori sampaikan. Yang pasti pertama sales harus memperhatikan tampilan dirinya dulu, gitu ya. Yang kedua pastinya cara berkomunikasi. Asalkan cara berkomunikasi kita bagus, sopan, kemudian hangat, gitu ya. Biasanya di role play juga kita sampaikan itu gimana kita greeting gitu ya, kita memberi salam, kita caranya bersalaman, caranya kita menyerahkan kartu nama ke customer, itu biasanya kita ajarkan di situ juga Pak Mari, di role play itu, sehingga ketika tim nanti bertemu dengan orang siapapun itu pastinya akan jadi standarnya dia, bagaimana cara dia tersenyum, bagaimana cara dia berpakaian, rambut segala macam, cara dia bersalaman, cara dia ngasih kartu nama itu customer pasti akan minimal respect gitu. Dulu ya. Respect dulu gitu. Baru nanti step keduanya kita akan ice breaking ya. Maksudnya ke sesi ini orang ini tipenya kepribadiannya apa nih, sehingga pendekatannya lebih mudah. Gitu kan. Gitu. Biasanya kita ajarin di role play-nya dari basicnya kayak gitu Pak Kori. Gitu. Seperti contohnya mungkin saya sebut aja ya, mungkin kayak contoh security-nya Bank BCA itu kan terkenal tuh di Indonesia. Ramah gitu. Ramah. Nah itu template-nya kan. Nah role play itu berusaha kita bentuk template-nya dulu. Bahwa tim sales itu harusnya ya, tim penjualan, tim garda depan itu harusnya orang yang paling ramah gitu. Orang yang paling cepat berkenalan dengan orang. Orang yang punya standar penampilan gitu. Orang yang kalau ketemu orang, salaman gitu. Salamannya nggak cuma kayak orang loyo gitu kan. Ngasih kartu namanya juga gitu, asal-asalan, nggak gitu. Jadi dasarnya itu yang sebenarnya kita mau tanemin dulu Pak di tim itu, supaya karena kalau orang sudah tahu bahwa minimal kita profesional, sudah diterima sebagai seorang profesional. Tentunya kita akan lebih mudah kenalan ke next step-nya gitu sih. Betul. Gitu Pak Kori. Iya, benar banget. Jadi memang kalau misalkan kita berkaca pada diri kita sendiri ya, saat mungkin menerima layanan dari orang lain, misalkan kita berlaku sebagai customer, kita pasti juga akan lebih memilih sales yang ramah, hangat gitu kan, kayak gitu ya, murah senyum gitu kan. Jadi yang kita jabat tangan, mungkin sekarang COVID ya, kalau nggak COVID ya intinya ada sentuhan lah, ada sentuhan. Makanya jabat tangan itu pun
kalau dari saya dulu diajarin jabat tangan, karena itu ada sentuhan, ada sentuhan fisik yang bisa mengkonekkan kita dengan yang lain gitu. Betul. Gitu, Pak. Iya, jadi memang apapun produk yang kita jual, lebih penting lagi adalah saat bagaimana kita menyambut customer, terus juga bagaimana cara menyampaikan itu jauh lebih penting ya Pak. Ya, itu mungkin tadi first impression betul, iya. Gitu Pak Kori. Oke, jadi sebenarnya sudah terjawab Sobat Semanggi, bagaimana sebenarnya kita sebagai sales harus bersikap agar tidak terjadi lagi rekan-rekan sales di luar sana yang mungkin juga salah satu dari Sobat Semanggi yang dapat penolakan di awal bahkan saat presentasi, karena mungkin bisa jadi penyampaiannya yang mungkin keliru, bisa jadi sikap kita, bisa jadi penampilan kita yang juga di bawah standar. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rupi. Jadi kita bisa latih sebenarnya, semua itu bisa dilatih. Salah satunya adalah dengan role play tadi. Oke, selamat berlatih, silahkan langsung dilakukan saja untuk poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rupi. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Silahkan jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Sukses selalu untuk kita semua, semangat pagi! Luar biasa, sukses buat Sobat Semanggi University.